Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan serat bagian pertama. Yang akan kita pelajari adalah pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, pengolahan bahan serat. Langsung aja ya kita belajar, simak terus materinya. Kalian pasti sudah tahu kalau negara kita Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas ke mancanegara dengan bentuk sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Lalu, tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat benang dan kain. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan tekstil. Berdasarkan sejarahnya, bahan serat sejak tahun 2640 sebelum Masehi, bahan serat alam sudah digunakan oleh negara Cina, yaitu menghasilkan serat sutra. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flax yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flax, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Pada awal abad ke-20 diperkenalkan serat buatan. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam terbagi tiga, yaitu tumbuhan, hewan, dan mineral. Pertama, kita akan bahas tentang serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4 sebagai berikut. Pertama, serat biji. Kedua, serat batang. Ketiga, serat dari daun. 4, serat dari buah. Sekarang kita bahas tentang serat dari biji. Serat dari biji merupakan beberapa biji yang memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat, contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang pohon berkambium atau tidak berkambium, contohnya pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, flax, jute, rosella, hep, rami, urena, konaf, dan sun. Ketiga, serat dari buah. Tumbuhan yang dapat diolah menjadi bahan serat dari daun tidak banyak, contohnya tumbuhan yang dimanfaatkan serat dari daun adalah serat eceng gondok, daun abaka, daun sirsak, dan daun henequin. Keempat, serat dari buah. Buah yang dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut banyak digunakan sebagai bahan serat. Sekarang kita masuk ke serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa, serta tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus.
Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produksi tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Berikut ini pengolahannya. Pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya penghasil wool adalah alpaka, unta, mohair, kelinci, dan vicuna. Kedua, serat filamen. Filamen merupakan serat berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Sekarang kita masuk ke dalam pengolahan bahan serat. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkah pengolahan serat. 1. Pemintalan benang. Pemintalan adalah proses memilih serat yang akan dilanjutkan dengan pengolahan kapas menjadi benang. 2. Penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. 3. Pencelupan warna. Benang diproses dengan penculupan untuk memperoleh warna yang kuat, selanjutnya dikeringkan. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah benang kering dilanjutkan dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Demikian konten penjelasan dari kerajinan serat part 1. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.